Saya minta keyboard dengan lembut. Tiba-tiba Tuhan memperlihatkan saya sebuah kisah di Lukas pasal yang ke-8. Kalau saudara baca di ayat yang ke-22 itu ada satu perikop yang sangat kecil, sangat pendek. Perikop itu adalah tentang bagaimana Tuhan menenangkan badai, atau bagaimana Tuhan menenangkan angin ribut. Dan Tuhan berkata di depan kita, dan itu sangat cepat. Akan terjadi sesuatu yang menimpa seluruh dunia dan bangsa, termasuk bangsa kita. Dan badai itu sudah di depan mata dan sangat kalau Tuhan berkata buka, mereka cuma tinggal nunggu Tuhan perintahkan buka dan badai itu akan masuk dan itu akan melanda seluruh dunia. Dan Tuhan berkata, pada waktu badai itu masuk, akan teruji dan akan mengalami sebuah saringan sekali lagi orang-orang Kristen terutama. Orang-orang Kristen akan mengalami saringan yang kedua kali dan ini lebih hebat dibandingkan dengan COVID-19. Orang-orang percaya dan orang-orang Kristen akan mengalami saringan yang kedua. Pada waktu badai secara bersamaan bergulung-gulung masuk dan menghantam seluruh dunia, orang-orang Kristen akan berteriak, Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa kita binasa? Sama seperti kejadian pada waktu Lukas pasal yang ke-8 mencatat waktu Tuhan mengajak 12 muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Dan tiba-tiba di tengah danau itu ada badai yang menghantam, menggoyangkan kapal yang ada. Dan kemudian 12 muridnya menjadi sangat takut dan mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur di kapal. Waktu mereka membangunkan Yesus dan Yesus itu bangun dan kemudian tiba-tiba menghardik itu badai dan badai tiba-tiba dalam seketika menjadi sangat tenang. Itu perbuatan mujizat yang dilakukan di tengah-tengah 12 muridnya. Waktu badai tiba-tiba berhenti, Tuhan bertanya, mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Di manakah imanmu? Tuhan bertanya dan setengah menghardik 12 muridnya. 12 muridnya tidak ada satupun yang berani menjawab Yesus waktu itu. Dan tiba-tiba saya melihat itu penglihatan dan Tuhan berkata, nak, kasih tahu di depan. Badai itu sudah di depan pintu dan mereka mendesak begitu rupa untuk masuk seluruh dunia. Tapi Tuhan berkata, mereka akan menunggu perintah dan aba-abaku pada saat aku berkata mereka boleh masuk, baru mereka akan masuk. Dan Tuhan berkata di depan kita ada sebuah badai yang sangat complicated, yang sangat kompleks, yang sangat multidimensi. Dan Tuhan berkata badai itu adalah masa filter pengujian yang kedua buat orang-orang Kristen. Hati-hati. Itu adalah filter atau pengujian buat orang-orang Kristen. Mungkin banyak orang-orang Kristen yang mungkin lolos dari COVID-19. Tapi Tuhan berkata ada yang kedua. Saya tidak tahu seberapa yang akan tersaring. Karena Tuhan berkata, di dalam perikop itu Tuhan berkata, di manakah iman kepercayaanmu? Itu artinya pengujian filter yang kedua ini saya nggak tahu itu lewat apa, tapi Tuhan berkata complicated dan multidimensi. Itu akan adalah sebuah filter pengujian iman dan akan sedikit yang tersisa. Itu sebabnya saya mengajak tadi saudara berteriak, let your glory fall. Let your glory fall. Di tengah-tengah badai yang menghantam begitu rupa. Saudara kalau baca di perikop itu, Tuhan bertanya, di mana imanmu?
Tuhan tidak berbicara kepada orang lain, Tuhan berbicara dan bertanya kepada 12 murid yang dimana Tuhan makan dengan mereka, Tuhan didik mereka di tengah-tengah. Saya jelas lihat penglihatan itu. Saya tidak tahu itu bulan apa akan masuk, tapi Tuhan berkata itu sudah di depan. Tinggal aku berkata kasih mereka, mengizinkan mereka masuk, mereka akan masuk. Multidimensi. Dan Tuhan jelas berkata ini proses pengujian yang kedua kali buat orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya akan dimurnikan sekali lagi. Itu yang mau saya sampaikan ya. Saya mau sampaikan apa yang menjadi closing Tuhan penglihatan kemarin. Kita baca sebentar yuk di Lukas pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 ayat 22 hingga 25. Saudara yang ikut ibadah kemarin tahu apa yang saya sampaikan semalam. Saya bersyukur Tuhan itu seringkali hanya berbicara sekali, kemudian ada begitu banyak makna yang Dia berikan buat setiap kita. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 hingga 25. Habis ini saya minta Helen menyiapkan diri. Saya bacakan ya. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 hingga 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Hati-hati, pelan-pelan. Anaknya Kak Yun itu. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Oke, ini penglihatan yang saya lihat semalam. Waktu penglihatan ini muncul, Tuhan berkata akan muncul sebuah badai yang bersifat multidimensi dan itu menyerbu ke seluruh dunia termasuk bangsa kita. Nah, kalau waktu Tuhan berkata ada sebuah badai yang sangat besar. Dan Tuhan berkata badai itu sudah mengintip di depan pintu, Tuhan berkata. Dan dia mencoba mendesak untuk menerobos keluar dengan begitu cepat. Tapi karena Tuhan berkata, aku belum memberikan mereka izin. Artinya Tuhan itu masih menahan mereka begitu kuat. Dan Tuhan berkata, siapkan dirimu karena di depan akan sangat cepat. Itu badai yang multidimensi akan masuk dan menyerbu seluruh dunia, bahkan termasuk bangsamu. Apakah itu apa sih yang dimaksudnya multidimensi? Itu artinya dari semua sisi terjadi kolaps. Mulai terjadi yang namanya ekonomi global kolaps dan lain sebagainya terjadi, dan macam-macam lagi akan terjadi bertubi-tubi. Itu sampai menyerbu ke seluruh dunia. Dan Tuhan berkata itu sangat cepat. Dan Tuhan berkata siapkan dirimu dan waktumu, waktu untuk menyiapkan diri sudah tinggal sedikit lagi. Karena Tuhan ngomongnya begini, bukan aku yang tidak mau menahan, tapi karena waktu dan masanya dia harus keluar. Itu artinya Tuhan berkata dia sudah tidak bisa lagi ditahan dengan begitu lama. Artinya karena dia begitu mendesak untuk cepat-cepat muncul di muka bumi ini, Tuhan berkata cepat nak, waktu persiapanmu tinggal sedikit. Pokoknya tinggal sedikit. Waktu persiapan untuk membuat dirimu manusia rohmu itu kuat tinggal sedikit. Sedikit itu susah ya. Sedikit, tinggal sebentar lagi.
Karena badai yang Tuhan berkata jauh lebih hebat daripada COVID-19 sebentar lagi akan keluar dan menyerbu seluruh dunia. Dan itu bersifat multidimensi. Itu pesan pertama. Kedua, Tuhan berkata ini akan menjadi penyaringan, filter yang kedua setelah COVID-19 bagi anak-anakku. Penyaringan akan muncul kembali. Semalam Rizka, waktu dia dengar tahu ada pesan ini keluar, dia pulang ke rumah dan dia berdoa. Tiba-tiba muncul Daniel pasal yang kelima tentang mene tekel ufarsin. Artinya apa? Setiap hidup kita ditimbang dan dinilai dan terlalu ringan, Tuhan buang. Hidup setiap kita pribadi lepas pribadi dinilai dan ditimbang oleh Tuhan. Kalau didapati tidak berbobot, tidak punya value, maka pada waktu penampian itu, maka sekam yang akan tercampak keluar. Orang-orang yang punya value, orang-orang yang punya isi, orang-orang yang berbobot lah yang akan tetap tinggal dan berakar. Hati-hati. Penyaringan yang kedua akan terjadi. Bu, bagaimana dengan orang-orang yang di luar Tuhan? Orang-orang yang di luar Tuhan itu urusan mereka. Tuhan sedang menyaring dan membersihkan orang cawan bagian dalam. Karena kedatangannya yang kedua kali sudah amat sangat singkat. Setelah orang-orang bagian dalam, orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, setelah disaring dan lain sebagainya, maka penghakiman baru akan turun. Kenapa Tuhan akan menyaring orang-orang bagian dalam dulu? Supaya pada waktu penghakiman itu turun, orang-orang benar tidak akan ikut dihakimi. Itu pesan pertama.